Halo semuanya, selamat datang di Kuliah Teknokrat dengan saya Deva Dian Ardana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya membuat kartu nama yang simple dan elegan. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kuliah Teknokrat supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Oke, mari kita mulai. Kalian tahu nggak sih apa itu kartu nama? Kartu nama adalah kartu yang biasa digunakan untuk menunjukkan identitas seseorang atau perusahaan. Kartu nama dapat menjadi tanda pengenal melalui informasi yang terdapat di dalam kartu nama. Dan kartu nama dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sebelum kita mulai praktikum, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi praktikum yang akan kita bahas. Di antaranya, yang pertama, di sini nanti kita akan belajar custom shapes. Gimana sih cara membuat shapes itu dengan bentuk-bentuk yang lain, ya. Jadi nanti kita nggak cuma bentuk shapes itu bentuknya kotak, bulat, atau bentuk-bentuk yang default ya atau simpelnya gitu ya. Tapi kita akan coba membuat bentuk-bentuk yang lain. Kemudian kedua yaitu selection tools, gimana nanti caranya kita akan menyeleksi objek gitu ya, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang ketiga memahami blending option gitu ya, jadi nanti akan ada beberapa menu yang akan kita pahami di blending option. Dan yang terakhir adalah layer style gitu ya, jadi nanti apa aja yang kita bahas, nanti akan kita bahas lebih detail di praktikum. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai praktikum. Kalau gitu langsung aja kita buka aplikasi Adobe Photoshop-nya ya. Tampilan awalnya seperti biasa seperti ini. Dan di sini kita akan coba membuat lembar kerja baru ya untuk kartu nama. Langsung aja di sini kita pilih yang Create New gitu ya. Lalu akan tampil seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita akan setting manual karena di sini sudah tidak ada template-nya gitu ya. Jadi kita akan buat settingannya secara manual gitu ya. Akan kita setting weight sama height-nya itu dengan settingan manual. Tapi sebelum itu kita wajib tahu dulu nih ukuran kartu nama itu berapa sih gitu ya. Nah, kalau bagi kalian yang nggak tahu ukuran kartu nama itu standarnya berapa ya untuk yang di Indonesia, kalian bisa searching di Google gitu ya, browsing aja gitu ya. Cari aja ketikan size kartu nama. Nah, nanti langsung di sini muncul nih ya. Di sini ada dalam satuan sentimeter atau satuan milimeter ya. Kalau 1 cm itu 9 kali 5,5 cm dan kalau yang milimeter itu 90 kali 55 mm. Oke. Sekarang kita sepakati dulu. Kita akan menggunakan yang satuan cm. Jadi ukurannya 9 kali 5,5 cm. Oke. Berarti di sini kita tulis ya, weight-nya itu 9 cm dan height-nya 5,5 cm ya. Di sini kita rubah dulu satuannya pastikan cm. Kemudian untuk orientasinya kita pilih yang landscape gitu ya. Kemudian kalau di sini ya ada artboard ya, punya kalian terchecklist, pastikan nggak usah di checklist gitu ya, di unchecklist aja. Untuk resolusi di sini kita biarkan default 300 pixel per inch dan color mode-nya kita gunakan yang mode pewarnaan RGB gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai settingannya seperti ini, kalian langsung aja klik Create gitu ya. Nah, sebelum itu nanti kita akan coba buat kartu namanya itu kira-kira desainnya itu seperti ini. Kita akan buat yang simple aja ya. Kita buat desain kartu nama yang simple tapi elegan. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang ya kita akan mulai praktikum membuat kartu namanya. Tapi sebelum kita mulai praktik ya, ketika kita sudah selesai membuat project baru atau kanvas baru, nah di sini kita nanti harus wajib banget kalian itu simpan terlebih dahulu project kalian. Kalian bisa klik file, lalu pilih save as gitu ya. Kemudian
kalian cari lokasi folder penyimpanan dari file project kalian gitu ya. Misalkan saya mau simpennya di sini gitu ya, lalu berikan nama kartu nama kalian masing-masing gitu misalkan ya. Kemudian lalu klik save gitu ya. Nah, kalau sudah disimpan, pastikan di sini ya sudah ada namanya berubah ya jadi kartu nama gitu ya. Oke. Kalau begitu langsung aja kita buat ya. Kita lihat contohnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan coba buat beberapa elemen. Di sini ada shapes, text, dan di sini ada logo juga ya. Untuk bahannya itu nanti saya lampirkan di link ya di dalam Sepada gitu ya. Untuk bahannya itu di sini ada beberapa objek yang nanti akan kita gunakan untuk membuat kartu nama. Nah, langkah pertama yang harus kita buat yaitu di sini kita akan membuat background shapes terlebih dahulu ya, seperti yang warna biru ini. Oke, tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu di awal gitu ya. Untuk proses pembuatan desainnya ini, saya itu mencari referensi ya. Kalau kalian lihat di sini ada website yang namanya itu Freepik gitu ya. Jadi kalian di sini bisa cari referensinya. Kalau kalian bingung mau desainnya seperti apa, kalian boleh cari referensi dulu gitu ya. Nah, ini contoh desain referensinya gitu ya, dan kalau kalian lihat, ini adalah hasil modifikasi dari desain referensinya. Jadi ketika kalian mencari referensi, pastikan kalian itu jangan cuma jiplak aja atau cuma ngikutin aja, tapi gunakan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu ya. Dan untuk pewarnaannya, di sini saya menggunakan color palette, gitu ya. Biar apa? Tujuannya biar kita bisa menggunakan warna yang bagus, terkombinasi dengan baik. Di sini saya menggunakan color palette gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan coba buat background dulu yang warna biru ini ya. Caranya kalian pilih yang shapes gitu ya. Pilih rectangle tools, oke. Kemudian kalian tinggal buat aja di sini shapes-nya seperti ini kira-kira. Oke, kembalikan ke move tool gitu ya. Kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Pastikan ukuran shapes ini kira-kira 50% dari total keseluruhan lembar kerjanya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba ganti warna biru navy dulu ya. Oke, kalau sudah, misalkan kurang gelap gitu ya, kita bisa ganti ke yang lebih gelap lagi. Oke, nah kalau sudah, langkah berikutnya kita akan coba buat shapes yang kecil di tengah ini ya. Di bagian tengah ini kita akan coba buat. Caranya kalian sama, klik yang shapes, lalu tinggal arahkan ke sini, kemudian tinggal buat aja, kira-kira ukurannya seperti ini. Dan untuk warnanya kita ganti ke biru yang lebih terang, gitu ya, biar nggak sama nih, nggak menyatu warnanya, gitu ya. Oke, kemudian di sini kita akan coba buat bagian yang sebelah kiri dulu nih, yang ada foto orangnya, gitu ya. Nanti kita akan gunakan yang namanya fitur selection tools gitu ya. Nah, pertama kita akan import dulu gambar logonya, terus kemudian kita akan tambahkan teks. Caranya gimana? Kalian bisa pilih file ya. Kemudian pilih open, lalu kalian cari ya bahan yang tadi. Nah, kita sekarang masukkan logonya dulu ya, klik open. Kemudian untuk logonya kita drag ya atau kita tekan tahan arahkan ke kartu namanya. Lalu ya untuk size-nya kalau besar banget gitu ya kita kecilkan dulu size-nya. Tapi sebelum itu kalau kalian nggak muncul nih note-nya seperti ini nggak muncul gitu ya, nggak ada poin-poin ini nggak muncul, kalian bisa atur ya, klik dulu move tool, kemudian auto select-nya pastikan di checklist gitu ya, terus layer-nya juga di sini pilihnya layer. Kemudian untuk show transform ini kalian pilih yang checklist ya, jangan sampai nggak di checklist gitu ya. Oke, kemudian diklik logonya. Kemudian akan muncul note seperti ini, lalu kita kecilin dulu, ya, perkecil logonya, kira-kira segini lah ya. Oke, kemudian ditaruh di bagian tengah, kira-kira di sini lah ya. Kalau sudah, kemudian kita akan memasukkan teksnya ya. Nah, untuk teksnya ini seperti biasa, kalian tinggal buat teks aja, seperti biasa. Klik teks gitu ya. Terus ketik aja DevCorps gitu ya. Nah, kalau tulisannya seperti ini nggak muncul, ya kenapa nggak muncul? Karena kalau kalian lihat di sini dia warnanya putih ya teksnya, jadi kita harus blok dulu teksnya, kemudian ganti ke warna hitam biar dia muncul. Untuk jenis fontnya kalian bisa gunakan di sini Arial,
ya, jenis fontnya Arial yang black gitu ya, biar dia itu bold atau besar gitu ya. Untuk perataannya kalian bisa pilih yang rata tengah gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita ubah lagi ukurannya, bisa kita besarkan di sini. Oke, kalau dirasa kebesaran kita kecilin lagi. Kalau sudah cukup, kita klik move tool dan kita bisa duplikat sebenarnya untuk teksnya ini ya. Kita duplikat, Alt tahan, geser, tinggal kita ganti apa nih? Intelligent Company ya, Intelligent Company. Nah, untuk teksnya ini kan terlalu besar ya, bisa kita blok terlebih dahulu teksnya, lalu kita ganti ke yang reguler nih. Oke, kalau masih terlalu besar bisa kita kecilin di sini, misalkan kita ganti jadi 6 gitu ya. Kalau 6 kecilan ya 8 gitu ya. Ya kira-kira aja dirasa cukup gitu ya. Oke, lalu arahkan ke bagian tengah dan boleh dikecilin lagi kalau merasa masih terlalu besar gitu ya. Kalau sudah, klik move tool gitu ya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat bagian atasnya gitu ya, di bagian atas ini. Kalau dirasa ini masih terlalu besar, boleh kita rubah ya, kita kecilin lagi, boleh. Yang ini juga bisa kita lebih kecilin lagi. Oke, kalau sudah dirasa cukup ya, sekarang kita akan coba ya memasukkan gambar orang ini dengan cara menggunakan selection tools gitu ya. Klik file, kemudian open ya, kita pilih gambar orangnya ya, atau Jessica di sini ya namanya. Lalu kalian di sini kalau sudah tampil seperti ini, kalian pilih yang selection tools gitu ya, di bagian kanan ini. Klik kanan lalu pilih yang elliptical marquee tools gitu ya, pilih yang lingkaran. Kemudian kalau kursornya sudah berubah seperti ini, kalian bisa klik ya, shift tahan ya, seperti membuat shape seperti biasa gitu ya. Tapi biar presisi sambil kita tekan shift, klik shift tahan, lalu buat lingkaran seleksinya seperti ini. Kalau misalkan orangnya masih kurang pas di tengah nih, kurang presisi, bisa kita rubah ya posisinya untuk seleksinya, bisa kita sesuaikan biar orangnya itu di tengah. Nah, kemudian kita pilih move tool gitu ya. Kalau sudah pilih move tool, coba kita klik tahan orangnya lalu pindahkan. Kalau dia sudah terpisah seperti ini, bisa kalian langsung pindahkan ke project kalian lalu ditaruh di depan sini lalu dilepas gitu ya. Oke, kalau sudah bisa dikecilin dulu untuk size-nya gitu ya. Kemudian ditaruh di bagian tengah. Nah, di sini kita akan coba tambahkan efek ya di sini, stroke ya, atau garis tepi luar nih, dan ada juga shadow nih kalau kalian lihat. Oke. Caranya seperti apa? Kalian klik ya untuk objeknya atau fotonya, kemudian di layarnya di sini kalian bisa lihat ya layer 2 dia yang aktif. Kemudian klik kanan, pilih blending option gitu ya. Kemudian di sini tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita yang pertama akan coba tambahkan stroke terlebih dahulu gitu ya. Klik stroke-nya. Nah, kemudian di sini ya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk stroke ini ya di bagian atas ini ada size gitu ya. Semakin besar size-nya nanti stroke-nya akan semakin tebal gitu ya. Terus di sini ada position gitu ya, ada outside, inside sama center. Kemudian ada blend mode ini biarkan default aja normal. Di sini kemudian ada opacity, di sini kemudian ada color gitu ya. Nah, untuk color ini coba kita ganti jadi warna merah misalkan ya. Maka dia akan kelihatan nih. Kalau tadi nggak kelihatan karena dia warnanya putih gitu ya. Nah, untuk size coba kita besarkan di sini. Nah, semakin besar ya, maka dia garisnya akan semakin tebal. Nah, untuk position gitu ya, kita coba ubah nih. Ini kan outside ya, jadi dia keluar arahnya. Tapi kalau kita pindah ke inside, dia mau posisi dari stroke-nya itu dia pindah ke bagian dalam. Terus kalau kita pilih yang center, dia akan posisinya di tengah, antara di luar dan di dalam. Nah, untuk opacity ini adalah tingkat transparansinya gitu ya. Mau seperti apa. Oke. Kemudian ya untuk membuat dia itu ada 2 lapis stroke-nya ya. Pertama kita setting dulu nih yang awal, kita ubah dulu jadi 5. Kemudian untuk posisinya kita ganti outside gitu ya. Kemudian untuk color-nya kita ganti warna putih. Oke, kemudian nah kalau kalian di sini stroke-nya itu masih 1 gitu ya, pengen nambah lagi, caranya klik tambah aja di sini. Kemudian kalau sudah muncul 2 seperti ini langsung klik aja. Kemudian di sini size-nya kalian setting jadi 10 atau 15. Boleh ya, di sini 10 aja cukup sepertinya ya.
Dan di sini posisinya pilih yang outside, kemudian opacity-nya 100 dan color-nya kalian ganti ke warna merah muda gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah di sini kita akan tambahkan untuk shadow atau bayangannya ya. Kita bisa pilih menu drop shadow. Nah, kalau kalian lihat ketika diklik di sini akan muncul bayangan. Nah, pertama kita akan coba setting dulu gimana sih cara setting drop shadow gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada color gitu ya, warnanya hitam ya karena normalnya gitu ya, bayangan itu warnanya hitam gitu ya. Kita pilih warna hitam lalu klik OK. Kemudian di sini ada opacity. Opacity itu adalah tingkat transparansinya. Semakin kecil dia semakin transparan, semakin besar dia akan semakin jelas. Kalau kalian lihat bisa lihat di sini ya, ada perubahan ya, semakin kecil nilainya dia akan semakin tidak terlihat, semakin besar nilainya dia akan semakin jelas terlihat gitu ya. Oke, dan untuk angle ya atau posisi kalian bisa rubah, misalkan kalian angle-nya pingin dari sebelah sini atau sini, bisa kalian rubah-rubah aja nih angle-nya. Bisa kalian klik lingkaran ini atau kalian itu bisa ubah di bagian sini. Kalian misalkan mau 90 derajat, 180 derajat, bebas. Kalian bisa setting di bagian sini. Nah, terus kemudian kalau di sini ada use global like gitu ya, jangan di checklist karena nanti semua settingan kalau di checklist akan sama gitu ya. Kita nggak mau itu. Oke, kemudian di sini ada distance. Distance itu adalah jarak ya. Kalau kita naikkan size-nya, dia maka bayangannya akan jaraknya akan semakin jauh. Kalau kita turunkan, maka bayangannya akan semakin kecil gitu ya, akan semakin dekat. Spread ini adalah tingkat ketebalan. Kalau kita naikkan, maka dia akan semakin tebal gitu ya. Dan untuk size, kalau kita naikkan, maka dia akan semakin luas gitu ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, gini ya, sekarang kita setting, kita samakan aja 50, nanti tapi kalau kalian bebas ya, nggak harus sama. Oke, misalkan 30 gitu ya. Kalau dirasa sudah cukup gitu ya, sudah oke, sudah pas gitu ya, tinggal kita klik OK saja. Nah, sampai sini kalian sudah selesai menyeting untuk bagian stroke ya dan shadow-nya. Oke, kita kemudian akan coba berikan nama di sini ya, teks, tambahkan teks. Untuk teksnya kalian sebenarnya bisa kopas dari sini atau duplikat dari sini. Caranya tekan Alt, geser ke bawah gitu ya, atau Ctrl-J ya, duplikat ya. Kemudian kalian tinggal ganti namanya Jessica Stephanie gitu ya. Jessica. Nah, kalau kalian lihat di sini hurufnya besar semua, kapital semua, kalian bisa pergi ke menu properties, lalu kalian klik yang advance gitu ya, terus kalian coba lihat nih di karakternya ya, itu aktif nggak nih huruf T besar atau T kapital 2-nya gitu ya. Kita nonaktifkan dulu biar dia bisa kecil nih, nggak gede semua. Jessica Stephanie gitu ya. Jessica Stephanie, SM. Oke, kalau sudah pilih aja yang bold gitu ya. Kemudian tinggal kalian berubah nih, besarkan ukurannya.